Halo semuanya, apa kabar? Baiklah, salam jumpa kasih Kristus di dalam ruang virtual ini. Walaupun kita jauh di mata, tetapi dekat di hati. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan sebuah pengalaman perjalanan saya bersama dengan seorang Bapak Desa. Kebetulan, kemarin itu saya mengunjungi sebuah kantor desa di salah satu tempat di Sumba kita. Waktu itu mereka sementara rapat. Saat istirahat sejenak dari rapat, Bapak Desa membaca berita online. Kebetulan berita yang dia baca adalah tentang Menteri Sosial yang ditangkap KPK karena korupsi dana bantuan untuk orang miskin. Dia kaget, Bapak Desa ini kaget. Lalu dia kumpulkan stafnya dan dia ceritakan tentang kejadian itu. Lalu salah seorang stafnya katakan begini, "Loh, Bapak Menteri itu kan sudah kaya, untuk apa dia mesti korupsi lagi?" Lalu temannya yang di samping sambung, teman, yang namanya uang semut pun mau kalau ada kesempatan. Apalagi di dalam sistem yang rapuh, pasti membuat kita mudah jatuh. Jika kita bermain di dekat kubangan kerbau, pasti kita akan terpercik lumpurnya juga. Jadi jangan sok suci dan kuat dalam godaan. Lalu Bapak Desa pikir-pikir, dia katakan begini, "Baik teman-teman semua, mulai hari ini kita harus memberikan bantuan kepada warga masyarakat secara jujur dan terbuka. Jangan kita salah gunakan bantuan-bantuan yang masuk untuk warga kita." Lalu seorang stafnya senyum-senyum dan katakan, "Ya Bapak Desa, yang penting kita main harus lincah, main harus canggih." Lalu Bapak Desa mulai tensi. Zaman sekarang ini, sehebat apapun kita memanipulasi, pasti akan ketangkap juga. Apalagi sekarang media sosial berkembang begitu pesat. Selesai jam kantor, Bapak Desa pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, dia lihat ada kerumunan massa. Dia kaget, ada apa ini? Lalu dia pergi mendekati, makin dekat dia lihat ternyata di situ ada orang buka pasar kaget. Tahu pasar kaget toh? Kaget-kaget buka pasar. Itu yang dinamakan dengan pasar kaget. Lalu Bapak Desa lihat ada bapak-bapak sudah mulai duduk lingkar, peci merah di tengah, mama-mama sudah mulai rame-rame makan bakso. Lalu Bapak Desa mulai penasaran, dia tanya di satu mama, "Ina, kalian ada terima BLT kah?" Mama tua dengan santai katakan, "Iya Bapak Desa, kami ada terima BLT. Karena itu kami rame-rame makan bakso. Ini juga empu suami nih, mereka ada minum." Lalu Bapak Desa katakan apa? "Oh, jadi itu dana bantuan itu kalian pakai untuk ini?" Ingat, pemerintah beri kita bantuan supaya kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita yang paling mendasar. Lalu mama itu katakan, Bapak Desa, makan bakso ini juga kami punya kebutuhan. Sudah lama ini kami punya lidah ini tidak rasa lagi nih bakso." Bapak Desa mulai jengkel. Lalu dia kata, dia teriak di situ sudah, "Hei bapak-bapak, mama-mama, kamu ini sudah salah gunakan bantuan pemerintah. Pemerintah kasih kamu bantuan karena kamu dianggap tidak mampu, miskin, tetapi malah kalian gunakan untuk berfoya-foya. Apakah kalian lupa dengan anak-anak di rumah yang sudah sulit untuk mendapatkan makanan yang bergizi? Dan mereka juga kesulitan untuk mengikuti sekolah online karena tidak bisa membeli paket data. Di mana tanggung jawab kalian?" Dengan rasa kesal, Bapak Desa pulang ke rumah. Baru sampai di rumah, dia sudah lihat orang banyak di rumah berkumpul. Dia pikir ada apa lagi ini.
Ternyata mereka-mereka ini datang minta tolong di Bapak Desa. Bapak Desa, tolong kami dulu. Kami sudah tidak ada makanan lagi di rumah. Bantu kami dulu. Lalu Bapak Desa mulai informasikan di grup aparat desa. Dia katakan, teman-teman, mari kita adakan aksi-aksi sosial untuk membantu warga masyarakat kita yang sangat berkekurangan saat ini. Lalu teman-teman yang baca informasi di grup ini mulai berkomentar. Ada yang katakan, kami saya sudah susah begini Bapak Desa, untuk apa lagi ingat mereka? Lalu ada yang katakan, pakai saja itu dan desa toh Bapak Desa. Lalu ada yang bilang, kalau memang tidak bisa, buat saja proposal ke Bupati Bapak Desa, biar Bupati yang bantu. Lalu ada satu orang tambah begini, ya Bapak Desa, kalau memang tidak ada solusi lain lagi, kita berdoa saja, biar Tuhan yang turun langsung untuk bantu mereka. Membaca semua komentar itu, rasa kesal Bapak Desa makin bertambah. Dia tambah pusing memikirkan warganya. Saat dia sementara stres seperti itu, tiba-tiba seorang mama janda lewat. Mama janda lewat. Tahu mama-mama janda zaman sekarang? Mulus, glowing. Dia lewat jalan pikul pisang. Lalu dia pergi kepada Bapak Desa dengan bawa pisang satu tandang. Dia katakan, Bapak Desa, tadi saya sudah baca itu berita yang Bapak Desa muat di grup. Tapi saya mau balas bilang saya mau sumbang ini pisang satu tandang, saya malu. Karena hanya ini saja yang saya punya sekarang. Tapi sekarang saya sudah bawa, silakan Bapak Desa gunakan untuk kebutuhan warga yang sangat membutuhkan. Melihat itu, Bapak Desa sangat terharu. Dengan diam-diam, dia memfoto mama janda dengan pisang itu, kemudian dia kirim di grup. Lalu dia komentar, seorang janda memberi dari kekurangan dengan diam-diam. Melihat berita itu, teman-teman yang komentar-komentar di grup tadi, mereka mulai malu hati. Mereka mulai tersadar, kasihan, ternyata janda itu bisa memberi sumbangan. Kenapa kita tidak bisa? Lalu mereka mulai bawa ubi, pisang, jagung, beras dan lain-lain sebagainya. Mereka bawa ke rumahnya Bapak Desa. Lalu mereka katakan, Bapak Desa silahkan bagikan ini kepada warga yang sangat membutuhkan. Ketika melihat kelimpahan yang ada, Bapak Desa katakan begini, peristiwa ini mengingatkan saya akan sebuah kisah di dalam kitab suci. Persisnya di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 13. Yesus memberi makan 5.000 orang. Hanya bermodalkan 5 roti jelai dan 2 ikan dari tangan seorang anak kecil. Yesus melakukan mujizat itu dan mengenyangkan 5.000 laki-laki. Anak kecil itu adalah simbol dari ketidakberdayaan, tetapi memberi untuk membantu sesama saudara yang membutuhkan. Demikianlah kisah ini. Ada 3 pesan yang ingin disampaikan. Yang pertama, pemerintah harus memberikan atau menyalurkan dana bantuan secara jujur dan transparan. Yang kedua, sebagai warga yang baik, kita perlu menggunakan bantuan-bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang paling mendesak. Dan yang terakhir, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, di dalam situasi hidup yang mungkin serba sulit, sikap solidaritas di antara kita jangan sampai hilang. Sekian, saya Frater Into, terima kasih.